Wah, kalau sudah seperti ini pasti kita pun juga curiga guys ya. Malam-malam ya, di tengah jalan yang sepi ada kereta dengan kondisi terbuka seperti ini. Orang pasti akan curiga guys, ini ada apa ini? Kenapa nih kereta berhenti di tempat seperti ini dengan kondisi yang tidak wajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam lonjong. Ya, wah, berubah nama menjadi Wak Lonjong. Ya guys, karena ternyata di luar sana ada ramai sekali yang menggunakan nama Cak. Ya, ada banyak sekali Cak ya di luar sana, dan menurut saya kalau diganti dengan nama Wak ya, Wak Lonjong, mungkin ada something yang spesial lain daripada yang lain, karena setahu saya Wak itu adalah panggilan orang Jawa di Malaysia guys ya. Makanya saya mengganti nama channel ini sebagai Wak Lonjong. Nah itu dia ya, karena di luar sana itu ternyata setelah saya lihat banyak sekali yang menggunakan nama Cak ya, walaupun setahu saya kalau orang yang menggunakan nama Cak itu biasanya orang Jawa, tetapi ternyata ramai juga di luar sana itu bukan orang Jawa tetapi memakai nama Cak. Jadi kesannya seperti kurang ini guys ya, kurang spesial. Makanya saya ganti namanya menjadi Wak Lonjong, asli orang Jawa. Tapi ini Jawanya di Indonesia guys, aku guys ya. Untuk mempermudah kawan-kawan saja ya, karena ramai sekali yang memanggil saya Wak ketika semasa kawan-kawan menulis komentar ya, Wak. Ada juga yang panggil saya Wak secara langsung ketika semasa saya di Malaysia. Oke guys, langsung saja tanpa membuang masa ya. So di video ini ya, saya biasanya membahas tentang fun, yang lawak, yang lucu, atau terkadang saya membahas tentang dunia bola sepak. Tapi yang ini agak lain guys, karena video ini agak sedikit sensitif ya, dan juga ini mungkin kita flashback, kilas balik tentang kejadian yang cukup lama. Mungkin para ayah atau mungkin mak kalian tahu kasus ini guys ya. So kebetulan ketika saya membuka YouTube, ada satu channel yang kebetulan memang saya follow guys ya. Nah ini dia channelnya ya, satu channel bernama Kamar Jerry guys. Tapi tajuknya ini cukup menarik apabila saya kongsikan ya kepada kawan-kawan. Tajuknya adalah pembunuh. Ya sorry, aku nggak bisa bercakap hal itu karena nanti akan takut kena teguran YouTube guys ya. Pembunuh ya, aku tulis aja Ratu Kecantikan atau ya Queen Beauty ya dari Malaysia yang belum terungkap hingga saat ini, dan beliau bernama Jane Parera Sinapa. Oke, aku nggak tahu ini video apa dan sepertinya ini cukup sensitif ya. So apabila nanti ada kesilapan ya atau kesalahan dalam teori atau beritanya seperti apa, mungkin kawan-kawan boleh berkomentar. Oke, sebelum kita memasuki video ini guys ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam ya, jangan lupa sholat dulu. So kita ikuti video dari Kamar Jerry guys. Geng. Oke, hari ini kita bakal membahas tentang misteri kematian Ratu Kecantikan Malaysia. Nama Ratu Kecantikan ini adalah Jane Parera Sinapa. Oke, Jane Parera Sinapa ya. Ini Ratu Kecantikan Malaysia tahun berapa guys? Mungkin kawan-kawan boleh komen ya. Seperti Miss Universe mungkin ya. Yang menjadi misteri dalam kematiannya ini adalah dia itu ditemukan meninggal dunia dalam sebuah mobil dan kondisinya benar-benar menggenaskan. Namun selama 40 tahun lebih sudah tidak ada yang mengetahui siapa yang tega melakukan ini terhadap dia. 40 tahun lebih masih belum terungkap siapa pelakunya guys. Oke.
banyak media lokal dan juga media luar negeri yang membahas tentang wafatnya Ratu Kecantikan yang satu ini. Wow, ex-beauty queen slain ya. Oke, kita bakal bahas ya kasus yang satu ini secara detail, dimulai dari biografi si wanita ini sampai dengan kejadian yang sebenarnya. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. oke. Permisi. Aku sering banget memang mengikuti kamar Jerry nih ya. Oke, ini ya. Ini ya. Oke. Ini keretanya. Ini siapa? Oke, yang seperti biasa gue bakal mengganti kata-kata yang kejam dengan istilah-istilah lain, dan semoga di sini kalian memaklumi dan kalian paham gitu ya. Terutama buat teman-teman penonton dari Brunei, Singapura dan Malaysia. Mungkin bahasa kita agak mirip tetapi ada yang sedikit berbeda dan gue harap semoga kalian paham. Nah, sekarang kita masuk dulu nih ke biografi dari Jane ini. Jane Pereira. Jane Panera Sinapa lahir pada tahun 1948. Dia ini berkebangsaan Malaysia, namun sayangnya tidak banyak data diri yang valid tentang dia, di mana dia lahir dan juga tanggal serta bulan berapa dia lahir. Tapi yang jelas dia lahir di tahun 1948. 1948 berarti selisih 3 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia guys ya, 1945. Sedangkan ini Jane Panera ini ya, Sinapa, tahun lahirnya 1948. Wah, berarti cukup lama ya. Pada saat masih muda, Jane Panera Sinapa ini memiliki wajah yang cantik dan bahkan dia menjadi seorang ratu kecantikan di Negeri Sembilan sampai ke Negeri Selangor dan Ratu Cantik Malaysia. Di puncak karirnya, dia ini bertemu dengan seorang pria yang akhirnya menjadi pasangannya dia ya, bernama Sinafa Sifapakiam. Nah, pasangannya ini adalah seorang ahli kimia. Kemudian pada tahun 1971 mereka berdua memutuskan untuk menikah. Jadi antara Jane Panera dengan Sinapa Sifapakiam ini menjadi suami istri. Oke, kejap ya. Saya pause dulu. Menurut dari kamar Jerry ini, Jane Panera Sinapa ini ya, Pereira atau Panera, mungkin kawan-kawan boleh komen ya. Dari kebangsaan India guys ya, karena setahu saya memang di Malaysia ini ada 3 bangsa yang cukup besar ya, yaitu Melayu, India dan juga China guys ya. Dan ini termasuk Jane ini adalah berbangsa India mungkin ya, dan juga lelakinya ini. Dari pernikahan mereka ini, mereka akhirnya dikaruniai 3 orang anak. Kalau menurut informasi yang beredar, nama anak mereka itu yang pertama ada Damendra, terus ada Rohini dan juga Malinidar. Bisa dikatakan keluarga mereka ini cukup harmonis, keluarga bahagia, dan selama menikah dan memiliki 3 orang anak gitu ya, Jane Panera Sinapa ini lebih memilih untuk fokus dengan keluarga dan dia memilih untuk meninggalkan dunia kontes kecantikan. Berarti dari sini sudah jelas ya, Jane Panera ini dia tidak melanjutkan karir entertainnya guys ya. Dan beliau ini pernah mewakili Negeri Sembilan ya. Kalau kita lihat di sini ada Perlis, ada Kelantan, ada Sabah ya, ada juga Perak, dan Negeri Sembilan ini ya diwakili oleh Jane Panera. Oke. Menurut informasi yang beredar, Sinapa Sifapakiam, suami dari Jane Panera ini, memiliki seorang kakak atau saudara gitu ya. Nah, nama saudaranya ini adalah Kartigesu Sifapakiam. Sama-sama dari apa ya, marga atau klan ini ya istilahnya. Sama-sama memiliki nama yang sama, yaitu Sifapakiam. Nah, bedanya ini Kartigesu, ini adalah Sinapa. Oke. Dan di dalam ceritanya ternyata si saudara dari suaminya ini jatuh cinta terhadap Jane Panera Sinapa. Jadi jatuh cinta sama istri dari adiknya sendiri. Oke. Nah, namun sayangnya di saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang yaitu istri dari saudaranya, nggak mungkin untuk dia rebut gitu. Akhirnya kehidupan mereka berjalan seperti biasanya. Oke.
Aduh, nggak tahu kenapa otakku ini langsung auto traveling guys ya. Aduh, teringat ini guys, apa ya? Ya itulah ya, film-film Brother in Law atau itulah ya. Itu guys ya. Kita lanjut guys. Lalu tiba-tiba beberapa tahun kemudian nasib naas menimpa Jane Parera Sinapa, yang dimana di saat itu tepat tahun 1977 dia harus menerima nasib ditinggalkan oleh suaminya meninggal dunia. Oke. Suaminya ini meninggal dunia di dalam sebuah kecelakaan yang cukup fatal di daerah Petaling Jaya pada malam perayaan Tahun Baru menuju ke tahun 1978. Dia meninggal dunia di saat itu dan Jane Parera Sinapa pun menjadi seorang janda beranak 3. Beranak 3 guys ya. Dan setelah suaminya meninggal dunia, Jane Parera Sinapa ini memilih untuk membesarkan ketiga anaknya beserta ikut dengan saudara iparnya, yaitu kakak dari suaminya yang bernama Kartigesu Sivapakiam. Nah, di sini sudah mulai jelas ya. Akhirnya ikut dengan Kartigesu Sivapakian. Nah, ini sudah bisa ditebak sepertinya ya, ending itu macam mana ini nanti. Itu yang hidup bersama dia juga ada ibu mertuanya dan mereka memilih untuk pindah ke daerah Klang Selangor, Malaysia. Yang mana di sana ada rumah milik keluarga mertuanya. Jadi mereka memilih untuk tinggal di sana. Kartigesu, saudara dari suaminya yang sudah meninggal ini, berprofesi sebagai dosen psikologi di College of Science Ceras, Kuala Lumpur. Dan lokasi tempatnya itu sama dengan lokasi tempat Jane Parera bekerja. Dan karena mengetahui kalau adik iparnya ini sudah menjanda dan dia juga suka gitu ya terhadap adik iparnya ini, disitulah Kartigesu memilih untuk mengejar cintanya Jane Parera. Dia berusaha untuk mendekati Jane Parera di saat itu. Ya. Dari sini sudah bisa tertebak ya bagaimana nantinya sebuah cinta yang telah lama dipendam ya. Sementara itu, Jane Parera ini dia sadar sudah tidak ada lagi yang menafkahi dia dan anak-anaknya. Mau tidak mau dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Dia memilih untuk bekerja dan menjadi seorang tenaga pengajar atau seorang guru training di tempat yang sama dengan kakak iparnya, yaitu Kartigesu di College of Science tadi di daerah Ceras, Kuala Lumpur. Bekerja di satu lokasi berarti istilahnya itu kalau bahasa Indonesianya itu kita pakai singkatannya cinlok guys ya, cinta lokasi akhirnya. Dan kalau orang Jawa bilang itu amargi jalanan soko kulino. Itu artinya adalah akibat sesuatu yang terbiasa. Nah, terbiasa ini terbiasa ketemu karena kan di satu lokasi guys ya. Itu akhirnya apa yang terjadi? Ya kawan-kawan bisa berpikir sendiri ya. Hari-hari pun berjalan dengan semestinya, dengan normal. Mereka bekerja masing-masing, namun setiap hari mereka bertemu. Di rumah bertemu, di tempat bekerja juga bertemu. Lama-lama, setelah mereka sangat dekat, sangat intens, mulailah tumbuh rasa nyaman dan Jane Parera ini mulai luluh kepada Kartigesu. Sampai akhirnya mereka pun saling jatuh cinta dan berbicara untuk jenjang yang lebih serius, yaitu melangsungkan pernikahan. Oke. Memang kalau di dalam sisi lainnya nggak ada yang salah gitu geng ya, karena juga suaminya itu sudah meninggal dunia dan dia masih menikahi keluarga dari suaminya. Dan itu justru kalau menurut gue nih ya pribadi itu baik gitu ya, karena mereka sudah saling kenal, mereka sudah saling tahu satu sama lain, jadi nggak perlu ada adaptasi baru gitu kan. Nah akhirnya nih geng, mereka pun memilih untuk bersama di saat itu. Nah namun sayangnya nih ya, hubungan dari Jane Parera dengan Kartigesu ini tidak berlangsung lama nih geng, karena di dalam ceritanya mereka ini mengalami sebuah konflik setelah Kartigesu mengetahui Jane Parera ini ternyata berselingkuh. Waduh, Jane Parera ini nakal juga berarti ya, karena ditinggal suami, meninggal ya. Dia menikah dengan kakak suaminya ini, ternyata diam-diam dia berselingkuh guys. Waduh. Di dalam dugaan, Jane Parera ini diduga berselingkuh dengan seorang dokter yang berasal dari Sri Lanka, yang dimana mereka ini sempat bertemu pada awalnya di sebuah pesta di YMCA Brickfield. Oke.
Di Mereka Kuala Lumpur bertemu ini ya. ya di tahun yang sama lah ya, di tahun yang sama ketika Kartigesu sudah mulai saling mencintai dengan Jen Parera ini, yaitu di tahun 1978. Dan menurut informasi ya, YMCA Brickfields ini adalah sebuah lokasi atau tempat di mana banyak berkumpulnya orang-orang keturunan India Malaysia atau disebut juga dengan Little India. Nah, letak Brickfields ini tidak jauh dari sentral Kuala Lumpur. Dan di sana memang dikenal seperti daerah India. Banyak pertokoan yang menjual barang-barang makanan minuman khas India. Apalagi pada saat malam hari kalian bisa menemukan banyak kuliner India di tempat ini. Jadi memang benar-benar tempat favoritnya berkumpul orang-orang keturunan India yang ada di Malaysia. Oke. Nama dokter dari Sri Lanka yang dikabarkan berselingkuh dengan Jen Parera ini bernama Dr. Narada Warnasurya. Dokter Narada Warnasurya. Oke. Mereka berdua ini ternyata sudah cukup dekat, namun mereka berhubungan diam-diam. Di zaman itu mungkin tidak secanggih sekarang. Nah, mereka itu sering berkirim surat gitu, berkomunikasi lewat surat. Dan ada sekitar 19 surat cinta, semuanya ditulis sebelum kematian dari Jen Parera Sinapa yang bertuliskan bahwa yang di dalamnya ada salah satu surat bertuliskan kalau Jen Parera ini sebenarnya sangat mencintai Kartigesu alias kakak dari suaminya yang sudah meninggal. Dan dia juga bilang dia pengen pindah rumah dan tinggal bersama gitu dengan Kartigesu. Jadi intinya adalah di dalam kasus ini ada cinta segitiga yang dimana sebenarnya Jen Parera ini lebih mencintai Kartigesu ketimbang si dokter. Namun saya ralat, berarti tidak begitu nakal, sedikit nakal, tapi dia lebih memilih Kartigesu guys ya daripada si dokter ini ya. Oke. Mungkin yang membuat Jen Parera ini agak ragu gitu ya bisa terus berselingkuh dengan si dokter adalah dokter yang bernama Narada Warnasurya ini sudah memiliki keluarga. Jadi dia udah ada istri, terus dia juga udah ada seorang anak perempuan gitu. Ini nggak Jadi bener disitu ini. Jen Parera mungkin ya merasa pesimis gitu ya. Nih bisa nggak ya gue berakhir sama orang ini? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Lebih mending milih Kartigesu. Ya, cinta segitiga akhirnya guys ya. Cinta segitiga. Oke. Lalu sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam kronologi bagaimana wafatnya Jen Parera ini. Oke, kronologinya seperti apa ini? Kronologi ini berawal pada suatu ketika tepat pada tanggal 6 April tahun 1979 dan ini terjadi pada malam hari. Di saat itu Jen Parera bersama dengan Kartigesu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah mereka di Klang, Selangor, Malaysia setelah mereka pulang dari jalan-jalan di Kuala Lumpur. Lalu setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kartigesu memberhentikan mobil yang dia kendarai bersama Jen Parera di sebuah jalan sepi di dekat Bandara Subang atau lebih tepatnya Subang Sky Park. Kalau sekarang lebih dikenal dengan Bandara Sultan Abdul Aziz Shah gitu ya. Oke, diberhentikan di tempat sepi di dekat atau di sekitar bandara ya. Tadi itu dia berhenti di situ beralasan ingin buang air kecil. Jadi kayak minggir terus pipis di pinggir jalan gitu kayak. Dan di saat itu kondisi jalan benar-benar sepi, gak ada orang yang lewat, cuma hanya ada mereka di saat itu. Nah lalu setelah itu hal yang mengerikan pun terjadi. Jadi tiba-tiba nih geng ya, di tengah mereka berhenti, itu udah tuh stop sampai di situ, tidak ada yang tahu lagi kejadiannya kayak gimana. Namun cerita ini langsung berubah menjadi sebuah malapetaka yang mengerikan. Jadi di jalan tersebut ada dua orang pilot yang pulang dari tugas melewati jalan Subang Sky Park itu dekat bandara. Mereka pulang, terus tiba-tiba mereka melihat sebuah hal yang mencurigakan atau hal yang aneh gitu ya. Kok di pinggir jalan ada sebuah mobil yang berhenti, namun kondisi mobilnya itu pintunya kebuka dan terlihat ada sosok laki-laki yang tergeletak di sebelah mobil. Wah, kalau sudah seperti ini pasti kita pun juga curiga guys ya. Malam-malam ya di tengah jalan yang sepi ada kereta dengan kondisi terbuka seperti ini. Orang pasti akan curiga guys, ini ada apa ini? Kenapa nih kereta berhenti di tempat seperti ini dengan kondisi yang tidak wajar? Oke.
Di saat itu mereka menyadari mobil tersebut berjenis Fiat 125 dan kondisinya sangat aneh. Mobilnya berwarna putih, menyala, lalu mereka tiba-tiba memberanikan diri untuk mendekati mobil tersebut. Betapa kagetnya mereka, selain menemukan ada seorang pria yang tergeletak di sebelah mobil, mereka juga menemukan sesosok mayat perempuan di dalam mobil tersebut. Dalam kondisi jenazahnya itu masih pakai seat belt dan posisi mereka berhenti itu tepat di Batu 11 Federal Highway Malaysia. Kondisinya di saat itu benar-benar membingungkan. Kedua pilot ini sudah mengira kalau ini adalah perampokan atau mungkin mereka terlibat percekcokan terus berantem lalu dibunuh gitu. Namun mereka sadar ketika ngecek pria yang tergeletak yaitu Kartigesu gitu ya, itu masih dalam kondisi hidup. Hanya saja dia tidak sadarkan diri atau pingsan. Berbeda dengan si wanita. Si wanita ini benar-benar berlumuran darah di pakaiannya. Berarti Kartigesu ini masih hidup guys. Sedangkan Jen Pereira dia ditemukan meninggoy atau wafat di dalam kereta dengan memakai seatbelt ya, masih memakai seatbelt. Di saat itu kondisinya benar-benar mengenaskan. Jen Pereira ini kondisinya tuh ditusuk 10 kali gitu. Jadi ada 10 tusukan di bagian dadanya gitu ya. Dia tewas bersimbah darah. Terus juga di sebelahnya ditemukan sebuah tas miliknya dia. Di dalamnya tuh ada permata. Nah di situ menandakan kalau sebenarnya ini bukan perampokan. Karena semua harta benda mereka termasuk tasnya si perempuan ini masih ada di situ. Apakah dokter yang tadi yang membunuh atau Kartigesu ini? Berarti pelakunya hanya ada dua guys kemungkinannya guys ya. Tapi kenapa tajuknya ini masih belum terungkap ya? Lalu di saat itu kedua pilot ini langsung menghubungi pihak kepolisian untuk datang ke TKP. Dan di saat itu 1 jam kemudian pihak kepolisian sampai di lokasi. Lalu mereka sadar kalau masih ada yang selamat dari kejadian ini, yaitu Kartigesu, langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dan di sana Jen Pereira juga jenazahnya itu mendapatkan tindakan otopsi untuk ngecek gimana kondisi dari tubuhnya. Dan di saat itu benar aja 10 tusukan tersebutlah yang menyebabkan dia tewas. Ngeri banget ya kematiannya. Semasa muda dikenal sebagai ratu kecantikan yang mewakili negeri 9. Ditinggal suaminya meninggal ya, meninggalkan anaknya 3 orang, dan sekarang wafatnya harus seperti ini guys. Jadi semua tusukan itu berada di dada, terus ada perut, terus juga di tangannya dia. Menurut kecurigaan polisi, sayatan di tangan itu adalah kondisi di mana di saat Jen Pereira berusaha untuk melawan gitu ya. Dan pihak kepolisian pun langsung mengklasifikasikan kalau kasus ini merupakan kasus pembunuhan, bukan perampokan, tapi pembunuhan. Dan langsung dilakukan penyelidikan penuh untuk mengetahui siapa pelakunya. Lalu bagaimana kabar dengan Kartigesu? Ternyata di saat itu dia masih belum sadarkan diri, masih tergeletak di ruang instalasi gawat darurat rumah sakit. Lalu beberapa saat kemudian akhirnya dia terbangun sadar dari pingsannya, dan pihak kepolisian langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu Kartigesu mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa karena dia tidak sadarkan diri, dan hal ini pun dibenarkan oleh saksi yang menemukan mereka, yaitu kedua pilot tadi. Lalu dia juga mengaku dalam kejadian itu yang terakhir kali dia ingat adalah dia waktu itu lagi pipis gitu ya, dan tiba-tiba katanya dia itu kayak puyeng langsung ambruk karena dia merasa kayak ada yang memukul di belakang kepala dia. Jadi dia mendapatkan pukulan benda tumpul gitu. Jadi semasa ketika kencing ya si Kartigesu ini, dia merasakan seperti ada yang memukul di bagian belakang. Dan akhirnya suspek menuju ke Jen Pereira ya untuk mewafatkan Jen Pereira itu guys ya. Dan ketika dicek, dipertanyakan semuanya gitu ya, tidak ada hal yang bisa mengarahkan kejadian ini kepada orang lain selain ke Kartigesu. Yang akibatnya di dalam kejadian ini Kartigesu menjadi satu-satunya saksi kunci sekaligus orang yang diprasangkakan sebagai pelaku. Namun timbul banyak pertanyaan, apa yang membuat pria berumur 31 tahun ini tega merenggut nyawa Jen Pereira? Seperti yang diketahui, ya dia ini sangat mencintai Jen Pereira. Sebenarnya Jen Pereira juga begitu. Dan apakah benci? Memang di dalam ceritanya ya Jen Pereira ini berselingkuh. Tapi apakah benar Kartigesu mengetahui perselingkuhan Jen Pereira? Nah, disinilah hal yang semakin menjadi teka-teki ini muncul. Karena kalau dilihat dari hubungan mereka, nggak mungkin banget gitu ya Kartigesu ini tega melakukan hal ini kepada Jen Pereira.
Parera karena memang mereka itu akan segera melangsungkan pernikahan. Tapi kalau semisal meskipun mereka ini mau melangsungkan pernikahan, ya tahu-tahu sebelum melangsungkan pernikahan, ya tiba-tiba Jean Parera ini berselingkuh, ya secara otomatis pasti akan emosi guys ya, emosi, marah ya, tidak menyangka ternyata wanita yang dicintai itu berselingkuh dengan dokter di tempat yang sama dia bekerja. Nah, siapa tahu guys ya, siapa tahu kan pasti orang kan emosi kan ya, tapi aku nggak tahu lah ya bagaimana endingnya ini. Bisa jadi kan? Nah, akhirnya penyelidikan lebih lanjut pun dilakukan. Di saat itu pihak kepolisian benar-benar mencurigai Kartigesu sebagai pelaku. Karena ada beberapa fakta di dalam kejadian ini yang cukup mengarahkan kalau Kartigesu ini memang pelakunya gitu geng ya. Jadi ditemukan di sini beberapa fakta ya. Salah satunya itu adalah pihak kepolisian mengatakan kalau Kartigesu ini sebenarnya tidak memiliki luka apapun atau trauma apapun pasca kejadian ini. Padahal dia mengaku kalau dia itu dipukul, kayak dipukuli dari belakang kepalanya. Dan hal berarti inilah bohong yang menjadi kecurigaan besar pihak kepolisian dan semakin membuat pihak kepolisian mencari tahu sebenarnya apa sih yang disembunyikan oleh Kartigesu. Lalu di TKP juga dicek gitu ya, benarkah ada bekas buang air kecil, bekas pipis gitu. Karena pengakuan dia berhenti tuh buat pipis gitu kan. Ternyata pas dicek gak ada bekas pipis di sana, tidak ada bekas cairan air seni di sana. Dan hal ini semakin memperkuat dugaan kalau Kartigesu adalah pelakunya. Berarti dia bohong guys. Ngakunya dipukul dari belakang, tapi bekas forensik tidak menyatakan hal itu, nggak ada bekas pukulan. Lalu air kencing di pinggir jalan juga nggak ada guys. Sampai begitu detailnya ini PDRM untuk melakukan pemeriksaan kan. Wah. Nah, namun di sini mungkin kalau untuk bekas pipisnya dia bisa berkilah gitu ya. Dia bisa bilang saya belum sempat pipis, tiba-tiba sudah ada yang mukul, bisa aja kayak gitu. Tapi yang membuat sangat-sangat mencurigakan adalah bekas trauma atau bekas lukanya itu nggak ada. Lalu bagaimana bisa dia pingsan tiba-tiba? Akhirnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ada apa sih sebenarnya gitu? Akhirnya pihak kepolisian mengetahui informasi bahwa sebenarnya antara Jean Parera dengan salah satu dokter yang menjadi selingkuhannya itu hubungannya sudah tercium ternyata oleh Kartigesu. Oh, Namun kan di dalam hal ini belum bisa diambil kesimpulan kalau penyebab dari wafatnya Jean Parera ini adalah hal tersebut. Namun indikasi kalau itu penyebabnya itu sangat besar gitu ya, karena memang orang-orang mencurigai kalau Kartigesu ini mengalami kecewa gitu terhadap Jean Parera. Dan hal ini juga membuat pihak kepolisian ikut yakin kalau fakta tersebut adalah sebagai penyebab ketegangan antara Jean Parera dan Kartigesu. Jadi di sini aksi tindakan keji ini karena adanya rasa cemburu. kan itulah cinta segitiga guys ya. Terlebih lagi mereka berdua ini kan mau melangsungkan pernikahan, tetapi ternyata sebelum melakukan pernikahan Kartigesu dia mengetahui hubungan mereka berdua ya antara Jean Parera serta dengan sang dokter itu tadi guys. Oke, kita lanjut lagi Rek. Jadi di sini aksi tindakan keji ini karena adanya rasa cemburu. Pasti itu. Lalu Mau nikah kemudian loh. setelah beberapa minggu, tepatnya pada tanggal 26 April tahun 1979, dalam kondisi Kartigesu Sivapakiam sudah sembuh, sudah pulang ke rumah, lalu tiba-tiba pihak kepolisian menangkap dia di rumahnya. Dia menjadi tersangka utama dalam kasus ini karena memang tidak ada bukti lain yang mengarah ke tersangka manapun. Tetap dia orang satu-satunya. Lalu sampai pada akhirnya dia diadili pada sidang pertama yang digelar di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur di Jalan Raja, tepatnya di seberang Dataran Merdeka, yang di saat itu menghadirkan 58 orang saksi. Dari 58 orang saksi ini ada beberapa saksi yang memang memberatkan Kartigesu yang dicurigai sebagai pelaku. Nah, ada salah satu saksi ya yang mengatakan kalau dia di saat itu sebenarnya sempat lewat di jalan yang sama, di Jalan Subang Sky Park itu, yang dimana di saat itu dia mengemudi dipukul
pukul 23.20, jadi setengah 12 malam tepatnya. Dan dia tuh sempat melihat ada 2 buah mobil yang berhenti di tempat itu, dan satu mobil itu dicurigai adalah mobil Jane Parera dengan Kartigesu. Lalu mobil satunya lagi dia katakan kondisinya itu tidak menyala lampunya, jadi hanya mobil yang berdiri di sebelah dia tapi agak mencurigakan gitu. Dan saksi tersebut juga menjelaskan kalau ada 3 orang pria yang sedang berdiri di dekat Kartigesu dan Jane Parera di dalam kejadian. Mereka memegang sebuah senter katanya. Wah, ini siapa mereka Pada ini? akhirnya tanggal 9 Mei tahun 1979, Kartigesu diputuskan sebagai orang yang dituduh membunuh Jane Parera di Batu 11 Federal Highway, dan kejadiannya antara pukul 23.20 dan 23.50 pada tanggal 6 April 1979. Pada sidang yang diadakan di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur tersebut diperlihatkan sebuah foto gitu ya. Di dalam foto tersebut ada Kartigesu yang sedang berada di sebelah sebuah mobil. Lalu kemudian foto tersebut digunakan sebagai barang bukti di pengadilan, dan ada sebuah blus kuning milik Jane Parera, dan blus itu berlumuran darah yang merupakan darah dari Jane Parera sendiri. Wah. Berarti Sidang ini memakan waktu selama 38 hari untuk membuktikan kalau Kartigesu lah pelaku dari tindakan keji ini. Dan 7 orang hakim laki-laki membutuhkan waktu 4 jam untuk mencapai keputusan atas hukuman yang harus diterima oleh Kartigesu. waduh, memakan Kalau 4 waktu lebih dari 1 bulan ya untuk memproses kasus ini, guys. Setelah sidang itu berakhir, tiba-tiba ada saksi yang lain datang memberikan keterangan kalau dia mengaku ya, dia bilang dia pernah mendengar curhatan atau cerita dari Kartigesu tentang perselingkuhan dari Jane Parera. Nama orang ini adalah Bandulanda Jayatilake. Di saat itu dia bilang kalau Kartigesu pernah bercerita tentang perselingkuhan Jane Parera dengan Dr. Narada katanya. Dan di saat itu pihak pengadilan pun memanggil lagi Dr. Narada sebagai saksi untuk semakin memperkuat statement dari Bandulanda ini. Namun sayangnya ketika dipanggil, Dr. Narada memilih untuk tidak hadir di persidangan selanjutnya tersebut. Lalu selain itu, Bandulanda ini juga sempat mengatakan kalau Kartigesu pernah mengatakan tentang Jane Parera dengan kalimat yang benar-benar mengerikan, yaitu dia bilang dia tidak pantas untuk hidup. Jadi dia beranggapan kalau Jane Parera tidak pantas untuk hidup. Berarti dia dong pelakunya. Iya kan? Lalu berdasarkan bukti dan kesaksian dari Bandulanda Jayatilake ini, Kartigesu pun dinyatakan bersalah dan kesalahan dia sangat-sangat diperkuat oleh kesaksian tersebut. Dan kemudian pada tanggal 13 Juni tahun 1979, Pengadilan Kuala Lumpur menyatakan kalau Kartigesu bersalah dan didakwa atas kasus pembunuhan terhadap Jane Parera, sehingga di saat itu dia harus menerima hukuman mati dengan cara digantung. Lalu akhirnya Kartigesu ini pun dimasukkan lagi ke dalam penjara sambil menunggu jadwal hukuman gantungnya. Dia mendekam di dalam penjara ya kurang lebih selama 2 tahun di saat itu, sampai pada akhirnya tiba-tiba si saksi yang bernama Bandulanda Jayatilake ini kembali datang ke pengadilan di saat itu untuk mencabut kesaksian atau pernyataan dia tentang Kartigesu. Yang dimana dia mengatakan kalau apa yang dia berikan atau dia nyatakan tentang kesaksian dalam kematian Jane Parera itu tidak ada yang benar. Jadi dia mengatakan kalau dia memberikan keterangan palsu karena Kartigesu tidak pernah bercerita apapun sama dia. Waduh, ini gimana nih saksi Bandulanda ini ya? Bandulanda ini macam mana ini? Dia ngomongnya dari awal udah bohong gitu. Waduh, ini tipikal orang-orang yang tidak konsisten ini ngomongnya ini ya. Jadi kesaksian dia itu dia cabut kan. Dan di saat itu semua orang merasa bingung, kok bisa kayak gini kejadiannya. Padahal Kartigesu sebentar lagi akan dihukum gantung. Akhirnya karena memang pengadilan di sana tuh ya bisa dikatakan ya lumayan jujur kali ya. Gue nggak tahu juga, mungkin teman-teman yang dari Malaysia bisa komen gimana hukum di Malaysia. Benar-benar jujur, benar-benar rasional gitu ya, objektif juga gitu. Nah akhirnya di dalam kejadian ini sangat hakim keras dan pengadilan hukumannya. tidak memiliki cukup bukti dan tidak ada pilihan lain selain membebaskan Kartigesu dan
mencabut semua dakwaan terhadap Kartigesu. Karena tidak ada satu hal pun atau satu titik pun yang bisa membuktikan kalau Kartigesu lah pelakunya. Karena kesaksian dari Bandulanda ini sudah dicabut gitu. Yaitu satu-satunya hal yang bisa memberatkan hukuman kepada Kartigesu. Dan akhirnya Kartigesu pun dibebaskan karena dianggap dia ini korban tuduhan palsu. Kartigesu ini dibebaskan tepat pada tanggal 20 Mei tahun 1981 dan dia akhirnya kemudian menikah dengan seseorang, lalu dia memilih tinggal di Klang Selangor, Malaysia bersama keluarga barunya. Berarti dia tidak jadi menikah dengan Jin Parera guys ya, dengan orang lain berarti ini. Untuk saat ini keberadaan dari Kartigesu tidak diketahui sama sekali, entah di mana, karena kabar terakhirnya tinggal di Klang, tapi setelah itu dia menghilang. Dan juga kabar dari 3 anak Jin Parera serta ibu mertua dari Jin Parera juga tidak diketahui, seolah-olah mereka lenyap dari tanah Malaysia semenjak saat itu. Pulang kampung mungkin guys. Lalu sementara itu, si saksi yang sempat mengatakan kalau dia memberikan keterangan palsu, yaitu Bandulanda Jayatilake, lalu dinyatakan bersalah karena memberikan keterangan palsu dalam kejadian tersebut. Apesnya, dia yang tadinya saksi akhirnya harus mendekam di penjara karena keterangan palsu dia tersebut. Dia dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara. Dan lebih menyedihkan lagi, dia hanya menjalani 2 tahun masa kurungan setelah akhirnya Bandulanda Jayatilake ini meninggal dunia karena sakit sebelum masa hukumannya habis. Dan sampai saat sekarang ini, kejadian yang mengerikan tersebut yang menimpa Jin Parera ini belum bisa dipecahkan. Masih menjadi misteri dan belum ada perkembangan apapun. Karena ya tidak ada petunjuk, tidak ada bukti, dan pada akhirnya keluarga dari Kartigesu bersama 3 orang anak Jin Parera serta ibu mertuanya itu menghilang, lenyap entah kemana. Dan kejadian ini menjadi kejadian kriminal paling sensasional dan juga menggemparkan serta membingungkan rakyat Malaysia karena pelakunya benar-benar tidak pernah ditemukan sampai detik ini. Lalu kemudian seorang presenter TV yang bernama Gerard Benedict telah membuat sebuah film dokumenter tentang kejadian keji ini, yang dimana setelah itu juga ada seorang penulis yang bernama Alex Joshi. Dia menulis sebuah buku yang berjudul It's the Murder of Beauty Queen. Lalu Gerard Benedict yang membuat film dokumenter tersebut menggunakan simulasi komputer untuk menggambarkan kejadian keji tersebut. Film dokumenter ini ditayangkan di Crime and Investigation Network, yaitu di channel Astro 732. Lalu pasti banyak yang menanyakan bagaimana dengan keluarga dari Jin Parera, apakah tidak bereaksi atau dia tidak memiliki keluarga? Ya jelas ada, namun di dalam ceritanya ini memang tidak banyak diceritakan tentang keluarga dari Jin Parera gitu ya. Jadi sebenarnya Jin Parera itu memiliki seorang kakak yang bernama Brian Parera, dan Brian Parera ini memiliki seorang putra, seorang anak gitu ya, yang sekarang untuk saat ini sudah berusia 30 tahunan gitu, dan dia memilih untuk menjadi pengacara karena terdorong dalam kejadian saudara dari ayahnya ini. Jadi dia mungkin ya pada suatu hari nanti bakal memecahkan kasus ini. Ya nama apa boleh buat, Kartigesu sudah hilang, anak-anak dari Jin Parera juga sudah menghilang, dan ibu mertuanya pun menghilang entah kemana. Oke, guys. Iya, cukup miris juga ya, sebuah kisah dari ex beauty queen ya, dari Negeri 9 guys ya, Jin Parera Sinapa. Dan sampai saat ini kasusnya masih belum tahu ya, ini siapa yang sebenarnya yang betul-betul mewafatkan ex queen beauty tersebut guys. Dulu ketika masa muda dia terkenal ya dengan sebagai ratu kecantikan ya. Lalu dia lebih memilih tidak berkarir ya, dia lebih memilih keluarganya ya. Tapi sayangnya ketika di tengah jalan mahligai rumah tangga itu berakhir dikarenakan sang suami meninggal ya, dan akhirnya dia harus hidup menjanda dengan 3 orang anaknya ya. Tetapi setelah dia melakukan cinta segitiga itu guys ya, triangle, love triangle atau cinta segitiga itu ya, akhirnya harus wafat ya dengan meninggalkan 3 anaknya guys. Dan sampai sekarang masih belum diketahui sebenarnya siapa yang benar-benar melakukan hal keji tersebut guys ya. Oke, ini kalau kawan-kawan ada yang menambahkan ceritanya seperti apa, yang lebih detailnya seperti apa, mungkin boleh komen di ruang komentar guys. Ini kejadiannya cukup lama sekali karena aku belum lahir guys ya. Aku belum lahir. Ini kejadian cukup lama sekali ini ya. Saya lahir 88, sementara ini kejadiannya antara tahun 70-an ya.
Oke guys, sepertinya cukup sudah ya untuk video panjang kita kali ini. Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan saya minta maaf guys bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh aku reaction ya, orang boleh follow sosial media saya. Nah ini dia. Dan akhirnya saya Wak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Malaysia, I love Indonesia. Bye bye guys.